Yang terhormat Rektor Universitas Muhammadiyah Jember, Dr. Hanafi MPD. Yang terhormat Ketua Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Jawa Timur, Profesor Basuki M.Com, PhD, CMA, CA, ASEAN CPA. Yang terhormat Ketua Komisariat Jember, Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Jawa Timur, Bapak Dr. Andes Imam Masud MM, AKCA CSRS. Yang terhormat pemateri kita pada pagi hari ini, Dr. Devi Sulistyo Kalanjati, SE, MACC, AKCA CPA. Serta seluruh peserta PPL online rapat anggota Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Jawa Timur 2021, Overview Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini Selasa 30 November 2021 kita dapat berkumpul melalui Zoom meeting dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Astrid Maharani selaku Master of Ceremony pada pagi hari ini akan menyampaikan susunan acara opening ceremony. Yang pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, sambutan-sambutan. Keempat, keynote speaker oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Jember. Kelima, foto bersama, dan keenam, penutup. Memasuki acara yang pertama, yakni pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara selanjutnya, yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas, dipersilahkan. Hadirin dimohon mengambil sikap duduk sempurna. Acara selanjutnya yakni sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Jawa Timur kepada Profesor Basuki M.Com, PhD, CMA, CA, ASEAN CPA. Dipersilahkan. Terima kasih, Saudara Master of Ceremony, Mbak Astrid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga rahmat dan berkah Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyertai kita. Kita tetap diberi kesehatan. Alhamdulillah bisa berjumpa pada acara yang sangat luar biasa pagi hari ini. Yang saya hormati Rektor Universitas Muhammadiyah Jember, Bapak Dr. Hanafi
MPD. Yang saya hormati Ketua IAI Wilayah Jawa Timur Komisariat Jember, Bapak Dr. Andes Imam Masud, MMAKCE. Saya hormati narasumber PPL online pada hari ini, yaitu Saudari Dr. Devi Sulistyo Kalanjati, Bapak-bapak, Ibu-ibu, peserta PPL yang saya muliakan. Saya melihat banyak sekali ini yang hadir. Sampai dengan saya bicara ini ada 150 orang lebih. Ada Prof. Haryati dari UNESA, ada Pak Supardi, ada dari Banjarmasin, dan juga rekan-rekan pengurus atau teman-teman dari Komisariat Jember. Saya sering menyebutnya sebagai IAI Bangwetan, ya, letaknya ada di timur, dan juga manajemen eksekutif yang telah membantu acara ini berlangsung dengan baik. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, seperti telah diketahui bersama bahwa acara hari ini adalah acara dalam rangkaian rapat anggota IAI Wilayah Jawa Timur. Dan ini adalah PPL terakhir yang diselenggarakan oleh komisariat-komisariat. Jadi kita mulai dari komisariat Malang seperti pertama, kemudian Madura, kemudian Madiun, kemarin Kediri, dan hari ini Jember. Rangkaian PPL ini masih semifinal, gitu ya, karena finalnya nanti akan dilaksanakan pada tanggal 4 Desember yang diselenggarakan oleh wilayah. Nanti ada ada di Surabaya, diselenggarakan secara hybrid di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Erlangga. Bapak-bapak, ibu sekalian yang saya hormati, sekali lagi saya harus mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya pada teman-teman dari Komisariat Jember bahwa acara seperti ini, acara pada hari ini bisa berjalan, dan ini topiknya sangat menarik sehingga ya seperti yang kemarin-kemarin juga yang hadir sangat banyak sekali. Untuk itu atas nama pribadi dan atas nama pengurus IAI Wilayah Jawa Timur saya mengucapkan terima kasih. Overview standar akuntansi keuangan entitas privat ya, yang memberikan ini juga bukan enggak tanggung-tanggung ya, dosen muda dari ekonomi Erlangga, tapi juga beliau adalah anggota Dewan Standar Akuntansi Keuangan yang saya kira kompetensinya tidak meragukan lagi. Nah, karena itulah saya sangat mengharapkan diskusi akan berjalan dengan sangat hangat gitu ya. Jadi harus diperas ini ilmunya Bu Devi ini habis-habisan biar keluar semua ilmunya itu ya. Jadi saya kira itu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam rangka menyukseskan rangkaian rapat anggota IAI ini, dan jangan lupa untuk hadir pada tanggal 4 Desember secara hybrid. Monggo yang berada di Surabaya bisa meluncur ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kita buka Aula Fajar dan beberapa ruangan bila memang yang datang hadir, yang tidak berada di Surabaya dipersilakan hadir nanti online. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada hari ini akan memberikan manfaat bagi kita semua dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf bila ada kata saya yang kurang pas. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Mbak. Saya kembalikan pada Mbak MC, Mbak Asri. Terima kasih Prof. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Ketua Komisariat Jember IAI Wilayah Jawa Timur kepada Bapak Dr. Andes Imam Masud MMAKCE CSRS. Dipersilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmatnya pada pagi yang cukup cerah ini. Sholawat dan salam semoga tetap dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW.
Yang terhormat Bapak Rektor Dr. Hanafi MPD, yang terhormat Ketua saya untuk IAI Wilayah Jawa Timur, Prof. Basuki, yang terhormat juga narasumber kita pagi ini, yaitu saya manggilnya Mbak atau Bu, ya, Ibu aja, Dr. Devi Sulistyo Kalanjati, yang terhormat semua peserta webinar yang sudah hadir maupun yang nantinya akan hadir, kemudian juga teman-teman panitia, teman-teman pengurus IAI, panitia di sini didukung oleh UMC. Terima kasih semuanya. Acara hari ini memang merupakan agenda untuk menutup akhir tahun sekaligus agenda untuk menyambut rapat anggota IAI Wilayah Jawa Timur yang akan dilaksanakan pada Sabtu 4 Desember nanti. Jadi merupakan acara yang sangat bagus sekali, utamanya tema kali ini yaitu overview tentang SAK privat. Kemudian narasumbernya pun juga tadi sudah disebutkan oleh Pak Basuki, bukan sembarangan narasumber yang merupakan anggota Dewan Standar Akuntansi. Dan dari saya, terima kasih Pak Bas dari IAI Wilayah yang sudah memberikan kepercayaan kepada Jember untuk mengadakan kegiatan seperti ini. Dan saya yakin manfaatnya sangat banyak sekali yang nantinya akan kita bisa petik. Kalau tadi Pak Bas menyebut Bang Wetan, orang-orang Jember biasanya nyebut koper, Komisariat Jember. Oke, saya lupa koper. Terima kasih Pak Bas, julukan barunya. Nah, untuk semuanya selamat mengikuti webinar. Semoga bisa mengikuti sampai acara selesai dan memperoleh nilai tambah yang sangat berguna ke depan bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Turun Pak Imam. Terima kasih. Baik, acara selanjutnya yaitu pemaparan keynote speaker oleh Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Jember kepada Bapak Dr. Hanafi MPD. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Profesor Basuki, MKom, PSD, AK, CA, ASEAN. Panjang sekali Pak, saya bingung Pak. Tapi ini Ketua IAI Wilayah Jatim. Yang terhormat pula Bapak DRS Imam Mas'ud, MMAKCA, Ketua Komisariat IAI Jember. Kemudian Dr. Devi Sulistyo Kalanjati selaku pemateri. Juga yang terhormat Dekan FE dan juga semua yang hadir, baik para mahasiswa maupun panitia. Marilah kita menyatakan syukur kita kehadirat Allah yang mana pagi ini webinar bisa dilaksanakan walaupun melalui namanya webinar, tidak bisa luring. Semoga suatu hari nanti bisa luring sehingga bapak-bapak bisa ke Jember, bisa tahu Jember. Saya lihat tadi ada yang dari Banjarmasin, dari mana itu. Mungkin ada yang tidak tahu Jember, semoga suatu hari nanti bisa tahu Jember. Salawat serta salam kita limpahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga terangnya dunia ini adalah dari beliau. Bapak Ibu sekalian, saya dengar dari teman-teman akuntansi bahwa standar akuntansi sektor privat
itu merupakan standar yang mengatur entitas privat, yaitu entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik. Namun secara pelaporan, entitas privat tetap harus melakukan pertanggungjawaban kepada pemilik, kreditor yang saat ini maupun kepada calon kreditor. Nah, standar akuntansi entitas privat merupakan standar baru yang mulai diterapkan secara dini pada Januari besok, itu infonya, dan efektif diterapkan pada tahun 2025. Berkaitan dengan hal itu, maka perlu dilakukan sosialisasi dalam bentuk workshop kepada masyarakat. Dalam hal ini kita laksanakan webinar, juga pelaku bisnis, para akademisi, serta kepada mahasiswa. Dari apa yang saya dengar dan saya bicarakan tadi, maka Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Jember bekerjasama dengan Ikatan Akuntansi Indonesia akan mengadakan workshop standar akuntansi sektor privat dengan peserta para pelaku entitas privat, akademisi, anggota YAI, dan guru-guru SMK se-Kabupaten Jember. Ini harapannya bisa bermanfaat bagi kita semua. Selain itu, sebagai bentuk kerjasama, Universitas Muhammadiyah Jember akan melakukan MOU dengan Ikatan Akuntansi Indonesia sehingga kegiatan tersebut dapat berlanjut. Bapak, Ibu sekalian, dan para peserta, kerjasama ini mencakup ruang lingkup dalam bidang pendidikan, pelatihan, pengembangan ilmu, dan juga pengabdian pada masyarakat berupa pendidikan profesional berkelanjutan (PPL) dalam bentuk seminar, workshop, pelatihan, dan kursus khusus di bidang akuntansi, keuangan, perpajakan, dan sistem informasi dan audit. Universitas Muhammadiyah Jember selaku lembaga pendidikan sangat concern untuk mendukung hal ini, apalagi kita mempunyai prodi akuntansi ini. Harapan saya selaku rektor, semoga acara ini bisa berjalan dengan baik. Semoga hal ini juga mendukung kurikulum MBKM yang saat ini dilaksanakan di Universitas Muhammadiyah Jember. Dan harapan kami kerjasama sejenis ini akan menambah kemajuan, pengalaman, dan juga bidang-bidang yang diunggulkan di Universitas Muhammadiyah Jember, terutama prodi akuntansi. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan sekilas. Semoga acara ini berjalan lancar, tidak ada halangan, dan jika ada kekurangan di satu segi dan di lain segi, saya selaku rektor mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, marilah kita ikuti acara ini sampai habis dan misi yang diangankan bisa tercapai dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih Bapak. Acara selanjutnya yakni marilah kita simak bersama penandatanganan MOU dan MOA. Yang pertama, penandatanganan MOU oleh Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Jawa Timur dengan Rektor Universitas Muhammadiyah Jember. Dan yang kedua adalah penandatanganan MOA oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jember dengan Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Jawa Timur. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, kami menandatangani MOU antara Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Jawa Timur
dengan Universitas Muhammadiyah Jember. Dengan mengucapkan bismillah, saya tanda tangani MOA antara Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jember dengan IAI Wilayah Jawa Timur. Baiklah, Bapak Ibu meriah. Semoga MOU dan MOA yang telah terjalin akan selalu mendekatkan silaturahmi di antara keduanya. Baiklah, memasuki acara selanjutnya yaitu pengambilan foto bersama secara virtual bersama keynote speaker, pemateri, dan seluruh peserta rangkaian PPL online Rapat Anggota IAI Wilayah Jawa Timur 2021. Dipersilahkan kepada yang bertugas untuk mengabadikan. Baik, Bapak Ibu sekalian, dapat menyalakan video Zoom, mengaktifkan video Zoom, dan dapat berpose, Bapak Ibu, meskipun di tempat masing-masing, seperti itu, Prof. Basuki, dan Bapak Dr. Hanafi, beserta Ibu Dekan, Bapak Kaprodi, dan seluruh peserta dipersiapkan. Baik, kita ambil foto gaya bebas, Bapak Ibu, dipersilahkan. Kita mulai, J. 1, 2, 3. Oke. Baik, mohon izin slide kedua. Baik, 1, 2, 3. Baik. Slide selanjutnya sudah diabadikan. 1, 2, Yes. matur nuwun, Bapak Ibu semuanya. Demikian acara opening ceremony. Terima kasih kami ucapkan untuk Bapak Ibu dan rekan mahasiswa yang telah mengikuti. Marilah kita tutup opening ceremony dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Ucapan terima kasih kami kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Jember, Ketua Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Jawa Timur, Ketua Komisariat Jember Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Jawa Timur, dan Ibu Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jember. Memasuki acara inti dari rangkaian PPL online Rapat Anggota Ikatan Akuntan Indonesia Jawa Timur 2021, overview standar akuntansi keuangan entitas privat yang akan dipandu oleh Bapak Dr. Andes Imam Masud, MMAK CA CSRS, yang merupakan Ketua Komisariat Jember Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Jawa Timur, sekaligus dosen Universitas Jember. Dipersilahkan kepada Bapak Dr. Andes Imam Masud. Terima kasih, Pak Astrid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera. Tentunya semangat pagi untuk semuanya ya. Pada pagi yang cukup berkah kali ini, kita bersama-sama akan mengikuti acara yang cukup menarik, webinar tentang overview standar akuntansi entitas privat yang tadi sudah singgung oleh Bapak Rektor, efektif berlaku mulai tahun 2025. Akuntansi adalah merupakan satu bidang yang selalu berkembang dan terus berkembang sampai nantinya. Perkembangan akuntansi tentunya salah satunya bisa kita ikuti aja dari perkembangan SAK-nya. Dulu kala, tahun 79, masih diberi nama Prinsip Akuntansi Indonesia, yang merupakan adopsi dari standar akuntansi yang ada di Amerika, GAAP. Kemudian dikembangkan lagi tahun 83, Prinsip Akuntansi versi 83, yang sudah disesuaikan dengan kondisi Indonesia.
Kemudian di medio 94 muncul SAK namanya. Jadi dari prinsip akuntansi Indonesia menjadi SAK di medio 90. Kemudian berkembang lagi, akhirnya yang paling krusial adalah setelah adanya pertemuan G20 di Eropa, waktu presidennya Pak SBY, kita sepakat untuk menyesuaikan standar kita dengan IFRS, sehingga muncullah SAK konvergensi IFRS. Dan seterusnya kemudian muncul SAK yang lain, SAK syariah, kemudian standar akuntansi pemerintahan, kemudian SAK etap, yang termuda SAK EMKM. Dan sekarang muncul yang baru lagi, yaitu SAK EP, entitas privat, yang nantinya akan dikupas habis oleh narasumber kita, Dr. Devi Sulistyo Kalanjati. Itu sedikit perkembangan SAK dan prinsip akuntansi Indonesia. Untuk mempersingkat waktu, langsung kita sampaikan kurikulum vitae dari narasumber kita pagi ini, yaitu nama lengkapnya seperti muncul di layar, Dr. Devi Sulistyo Kalanjati, MACC, MEAC, AKCA, CPA. Lahir di Jakarta tanggal 23 Juni tahun 73, masih muda sekali. Kemudian riwayat pendidikannya, alumnus dari UNER, muridnya Pak Basuki, tahun 96. Kemudian S2-nya di Melbourne, Australia, tahun 2003. Kemudian S3-nya di Belanda, lulus tahun 2009. Oh, master degree juga. Oh, 2 master degree-nya. Kemudian doktornya dari Universitas Airlangga, tahun 19, juga muridnya Pak Basuki ini, beliau berarti. Kemudian yang kedua masalah sertifikasi dan trainingnya, banyak sekali ini. Bisa dibaca saja. Kemudian yang bawahnya lagi, Mas, banyak sekali. Nah, pengalaman profesionalnya, yang pertama untuk dosen, dosennya pun untuk graduate dan undergraduate. Kemudian bawahnya lagi, Mas, non-akademiknya auditor dari Deloitte. Dan ini salah satu anggotanya Pak Mustafa almarhum, dosen pembimbing saya dulunya. Kemudian yang di bawahnya lagi masih banyak sekali audit yang sudah beliau lakukan. Bawah terus lagi ada berapa banyak sekali. Kemudian, nah ini, beliau juga staf di jurusan akuntansi UNER, pernah menjabat Vice of Dean for Finance, berarti Wadek 2 nih, kalau nggak salah. Mungkin nanti dikoreksi kalau salah. Dan seterusnya di bawahnya. Yang paling penting yang bawah, Mas. Yang gongnya yang paling bawah. Dewan Standar Akuntansinya itu. Bawahnya lagi. Nah ini. Beliau juga merupakan anggota dari Dewan Standar Akuntansi Keuangan mulai 19 sampai sekarang. Juga anggota dari Institute of Indonesian Chartered Accountants. Kemudian yang ketiga juga IAP-nya juga. Penghargaan juga sudah banyak sekali yang beliau peroleh. Jadi
narasumber kita pagi-pagi ini cukup pas sekali berkaitan dengan tema yang kita usung ya. Untuk selanjutnya kepada Ibu Devi, saya persilakan untuk menyampaikan materinya mulai jam 9.03, berarti dianggap 05 saja dibulatkan, sampai dengan jam 10.30, nanti kalau kurang bisa ditambah. Monggo, Bu Devi, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Imam Masud. Sebelumnya ingin menyapa dulu beberapa senior dan guru saya. Terima kasih. Yang pertama tentunya Ketua IAI Jawa Timur, seperti yang disebutkan tadi, guru sekaligus rekan, teman gitu ya. Teman juga, teman di kampus, teman traveling, Pak Bas, Profesor Basuki, Master Commerce Honors, PhD, Akuntan, CMA, CA, ASEAN. Kemudian juga Bapak Dr. Andes Imam Masud, selamat pagi Pak. MM, Akuntan, CA, Ketua Komisariat Jember IAI, sudah mengantarkan saya pagi ini. Kemudian juga untuk host, tuan rumah, Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Jember, meskipun saya belum pernah bertatap muka, kepada Bapak Dr. Hanafi, MPD, selamat pagi, salam kenal Pak. Kemudian juga saya tadi agak kurang memperhatikan, mohon maaf, Ibu Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jember, apakah beliau juga hadir ya, Ibu Maheni Kasari. Mudah-mudahan beliau ada juga. Selamat pagi. Dan juga tentunya ya, tapi not the least, semua Bapak Ibu di sini 213 peserta yang sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi ya, mungkin lebih pas ya, terkait dengan pilar standar akuntansi keuangan terbaru dari DSAK ya, dari SAK, dari IAI yang baru saja kita launching. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini tidak membuat semakin bingung ya, semakin bingung, apalagi menjadi demotivated gitu ya, untuk terus belajar, terus membaca, dan mudah-mudahan menjadi lebih baik gitu ya, karena setiap ada perubahan di dalam standar akuntansi keuangan, mohon tidak disikapi dengan pesimistis gitu ya, karena saya selalu melihat ya inilah mungkin salah satu cara kita untuk mengisi hidup kita gitu. Kita sudah memilih profesi sebagai akuntan, kita hidup di antara negara-negara besar lainnya gitu ya, yang mau tidak mau batas itu sekarang sudah semakin blur gitu ya, bahkan mungkin tidak berbatas, sehingga kita nggak bisa hidup sendiri gitu ya. Jadi apa yang kita lakukan itu pasti akan berdampak lebih luas dan lebih luas lagi. Jadi mau nggak mau ya harus kita ikuti apa yang jadi kemauan, apa yang menjadi perkembangan di luar sana. Tentunya dengan tidak mengabaikan apa yang jadi nilai-nilai kita gitu ya. Pada saat nanti saya menyajikan slide, silahkan saja Bapak Ibu, atau mungkin nanti ada waktu khusus ya Pak Imam Masud ya, setelah penjelasan ini selesai monggo saja. Tapi seandainya ada Bapak Ibu yang memotong ya slide saya atau penjelasan saya more than happy itu ya untuk menjawab kalau memang saya diberi kemampuan untuk itu. Izinkan saya membagi apa yang saya usahakan ya
kurang lebih mungkin 2 hari ini, saya sendiri agak bingung gitu ya, sebetulnya mau menstruktur presentasi ini menjadi seperti bagaimana gitu supaya tersampaikan gitu, karena saya waktu itu alasan klise ya, waktu terbatas dan lain sebagainya. Saya tidak akan menggunakan alasan itu. Inilah ya hasil terbaik yang saya buat, mudah-mudahan bisa dipahami, dan saya mohon maaf beberapa slide saya menggunakan dari sumber aslinya yang berbahasa Inggris, karena terus terang standar akuntansi keuangan yang berbasis standar akuntansi luar itu memang sumber belajarnya itu sebagian besar itu dalam bahasa Inggris gitu ya. Dan kalau kita translate, maka waktu kita habis untuk mentranslate, sehingga kita tidak ada waktu untuk mempelajari. Sementara standar itu setiap hari berubah. Ya, setiap hari berubah. Jadi itu pilihan. Kita mau sibuk untuk mentranslate, apa kita sibuk untuk memahami kontennya. Ya, nah itu juga menjadi satu pertimbangan. Oke, kembali ke topik pada pagi hari ini, SAK privat. Ya, kemarin pada saat di SAK mengadakan sosialisasi, ada satu pertanyaan gitu ya. Mengapa menggunakan nama SAK privat gitu ya? Nah, sebetulnya nama ini pada saat kita rapat itu juga sempat jadi topik ya, sempat jadi isu gitu ya. Mau pakai nama apa gitu kita ini? Mau pakai nama SMI seperti yang dipakai oleh IFRS, IASB, atau kita mau menggunakan lawan kata dari public companies gitu ya, atau apa lainnya. Sementara beberapa negara lain bervariasi penggunaan istilah itu. Nah, mudah-mudahan polemik ini tidak berlanjut gitu ya. Jadi istilah itu apa? Kalau ini saya mau memakai istilah apa, artinya sebuah istilah gitu ya. Tapi 3 ini adalah yang paling sering digunakan di negara-negara yang sudah menerapkan. Ada yang pakai SMEs, ada yang pakai non-publicly accountable entities, ada yang pakai private entities. Jadi kenapa kita nggak pakai SMEs gitu ya? Karena SMEs itu kok kelihatannya mencerminkan ada satu ukuran tertentu gitu ya, small, medium gitu. Jadi seolah-olah nanti diatur ukuran perusahaan yang menggunakan standar ini itu yang bagaimana gitu ya. Nah, ternyata IASB pun berpikiran seperti itu, bahwa dia menggunakan nama SMI itu nggak ada hubungannya dengan ukuran. Ini hanya untuk pengingat saja ya, pengingat bagi standar setter agar pada saat dia menyusun standar, pada saat dia berdiskusi panas di ruang meeting itu, dia selalu ingat bahwa standar ini digunakan tidak hanya oleh medium companies, tapi juga small companies. Ya, ternyata sesimpel itu alasan mereka menggunakan nama SMEs. Ya. Nah, kemudian kenapa nggak pakai non-publicly accountable entities? Nah, saya rasa dari segi efisiensi wordingnya private entities lebih oke. Ya, jadi ini yang kita pilih pada akhirnya. Kemudian siapa yang menggunakan? Ya, kalau dibandingkan dengan IFRS yang full itu memang tidak sebanyak itu ya. Kita masih private companies yang menggunakan itu sekitar 86 dari 190 sekian gitu ya. Ini kira-kira sebarannya. Kalau kita bandingkan dengan IFRS itu jauh lebih kecil gitu ya. Tapi ini saya hanya ingin memberikan satu gambaran kepada Bapak Ibu gitu ya, bahwa bagaimana luasnya gitu ya negara-negara yang sudah menggunakan standar akuntansi keuangan yang ruhnya ini dari IFRS gitu ya. Nah, kalau misalnya kita nyempil di sini memilih untuk tetap ya menggunakan local standard, maka ya mungkin
tidak akan lama gitu ya bertahan itu, karena pasti desakan dari luar itu demikian kuatnya. Dari segi pendanaan kita juga belum mandiri. Nah, itu problemnya di situ ya. Kecuali kalau dari segi pendanaan negara ini kita sudah kuat, tentunya kita bisa punya bargaining power yang lebih bagus gitu ya. Tapi posisi kita sayangnya belum sampai di sana. Ya. Sehingga ini mencerminkan bahwa mau tidak mau inilah arus yang harus kita selami gitu ya. Mari kita berenang bersama-sama di sini. Oke. Jadi untuk memahami perubahan SAK privat ini, Bapak Ibu, sumber-sumber literatur dari luar itu kebanyakan membandingkannya itu dengan full IFRS. Jadi apa artinya? Artinya bahwa asumsi yang dipakai itu kita itu sudah membaca full IFRS. Sehingga pada saat membaca IFRS for SMEs atau SAK untuk entitas privat ini akan menjadi terasa jauh lebih mudah, lebih simpel, dan tidak sebaliknya. Nah, jadi ini saya berikan statement dulu di awal, karena kalau nanti ada kata-kata berulang kali bilang ini lebih simpel, ini lebih gampang, ini lebih sedikit pengungkapannya dan lain sebagainya, karena memang tolak ukurnya itu adalah full IFRS. Ya, jadi bukan dari local standard. Itu point of view-nya dari situ. 3 ini adalah tujuan yang ingin dicapai. Ya, apakah bisa berubah? Mungkin saja ya. Semua yang kita buat selama itu masih buatan manusia, kemungkinan berubah itu bisa. Tapi sementara ini yang diterima umum, bahwa laporan keuangan produk dari akuntan itu diharapkan memenuhi 3 qualities: transparency, accountability, efficiency. Akhirnya efisiensi atau welfare. Ya, jadi kesejahteraan. Nah, makanya kalau ada standar baru, ya, kemudian terasa sulit diterapkan atau terasa mahal diterapkan, ya jangan, gitu ya. Artinya standar akuntansi ini jangan sampai membuat kesejahteraan kita itu turun, apalagi membuat tidak efisien dan akhirnya kesejahteraan turun. Bukan itu tujuannya. Ya, kalau ternyata hasil riset membuktikan demikian, wah celaka, gitu ya. Ini berarti masukan ya bagi kita, bagi regulator untuk apa yang salah. Ya, transparansi. Bagaimana mencapai transparansi? Supaya apa? Kalau transparan bisa dibandingkan. Ya, bisa dibandingkan. Kalau kita menggunakan standar yang berbeda, bagaimana bisa dibandingkan? Ya. Jadi disamakan recognition-nya, measurement-nya, dan penyajian serta pengungkapan. Menuju ke sana, ya, menuju ke sana. Kalau belum bisa menuju ke sana atau belum mampu menuju ke sana, ya sebisanya, ya, supaya tetap efisien, gitu ya. Nah, kemudian kalau accountability, gimana supaya laporan keuangan itu bisa melaporkan stewardship dari manajemen itu, ya. Dan tidak ada information gap yang atau apa ya, info-info yang disembunyikan atau secara sengaja ataupun tidak, ya, harapannya itu. Jadi harus mengandung atau memasukkan unsur-unsur transaksi, bukan hanya transaksi masa lalu tapi juga current dan yang baru ini future, ya. Jadi semua kita arahnya ke sana pelan-pelan, ya. Nah, SAK privat ini juga ke sana arahnya. Sedikit-sedikit memasukkan apa ya, requirement bagi preparer, penyusun laporan keuangan untuk memasukkan unsur future. Ya. Jadi ada sedikit estimasi, sedikit judgment gitu ya. Kita incorporate di dalam laporan keuangan.
tujuan akhirnya tadi yang saya bilang welfare. Ya, ini jangan dilupakan. Jadi jangan sampai penerapan standar akuntansi itu justru membuat sengsara. Ya, itu prinsip. Ya, kalau seperti itu ada yang salah, berarti. Ada yang salah. Kitanya yang kurang belajar, kurang memahami, atau mungkin fasilitas ya pendukung kita kurang, atau terakhir standarnya yang nggak pas. Nah, udah 3 itu. Nah, saya mau melihat apa sih untungnya dengan standar ini. Kalau kita lihat penggunanya, ya, semakin banyak pengguna laporan keuangan kita, maka manfaatnya tentunya makin bisa dirasakan. Siapa itu penggunanya? Bisa financial institution, ya, kita mau ambil loan, pinjaman. Bisa juga mungkin credit rating agency misalnya, ya, mereka punya kepentingan untuk melakukan rating. Vendors, ya, itu juga penting, ya, ingin tahu gimana kesehatan keuangan dari buyers atau kita sebagai penyaji laporan keuangan, customer, ya, dan juga investor. Ya. Nah, manfaatnya bagi mereka tentunya disesuaikan dengan siapa mereka, kan? Saya tidak akan masuk ke situ. Kemudian harapannya ke depan, nah ini mungkin ada bapak-bapak dan ibu-ibu di sini yang menjadi dosen gitu ya, academician. Kita sebetulnya sangat berharap ya banyak muncul penelitian-penelitian nanti gitu ya terkait dengan SAK privat ini, bagaimana sih penerapannya di lapangan, katanya yang dijanjikan oleh IASB ya sebagai penyusun ultimate penyusun dari standar ini bilang bahwa application dari standar ini itu menghasilkan laporan keuangan yang lebih berkualitas. Kualitas itu tadi 3 tadi ya. Ada transparent, accountable, dan juga efisiensi. Nah, coba buktikan. Betul nggak itu? Silakan ambil aja salah satu variabelnya kalau nggak bisa mengcover 3. Kemudian juga bisa menggunakan ukuran-ukuran ya efisiensi, misalnya pricing of capitalnya mungkin juga lebih turun, efisiensi dalam alokasi modalnya, silakan aja. Kemudian di sini juga disinggung audit quality ya, bisa dikaitkan dengan audit kualitas auditnya kira-kira makin meningkat atau makin turun. Kita tunggu ini keluar 2021. Efektif boleh diterapkan mulai tahun depan, tapi baru mulai 2025. Coba kita lihat sambil nunggu data archival, mungkin mau pakai metode yang lain. Kita sangat senang gitu ya kalau misalnya ada hasil-hasil penelitian terkait SAK ini. Kemudian untuk yang first time adoption, Bapak Ibu yang pertama kali menerapkan ini gitu ya, mungkin perlu tahu beberapa istilah gitu ya. Apa sih laporan keuangan pertama gitu yang disebut konform dengan standar privat ini, SAK privat. Ada yang disebut SAKAP gitu ya. Adalah annual financial statement yang di dalamnya itu ada explicit statement gitu ya, yang menyatakan bahwa laporan keuangan itu comply dengan SAK privat. Kemudian siapa yang disebut dengan first time adopter? Ya, pengadopsi pertama itu siapa? Ya. Di sini disebutkan perusahaan itu hanya bisa jadi first time adopter atau pengadopsi pertama itu ya sekali gitu ya, selama dia berdiri itu sekali, nggak bisa 2 kali. Jadi kadang-kadang ada perusahaan yang sudah menggunakan SAK privat kemudian dia berhenti memilih menggunakan standar lain, kemudian 1 hari atau tahun tertentu dia kembali lagi gitu. Apakah dia tergolong first time adopter lagi gitu? Enggak gitu ya. Pada saat dia memilih untuk kembali menggunakan
SAK privat, maka dia tidak boleh menerapkan exemption. Apa itu exemption? Itu apa? Kemudahan-kemudahan yang diberikan khusus kepada first time adopter. Ya, jadi dia langsung saja merubah laporan keuangannya menjadi berdasarkan SAK privat. Ya, jadi beberapa kemudahan-kemudahan yang ditawarkan untuk first time adopternya tidak berlaku. Ya, jadi hanya 1 kali. Kapan date of transition-nya? Jadi kalau Bapak Ibu nanti misalnya memutuskan nih 2022, 31 Desember 2022 menerapkan SAK privat. Maka karena di kita itu ada komparatif ya, presentation dari laporan keuangan, paling tidak 1 tahun, berarti harus berdampingan dengan laporan keuangan 2021. Berarti first date of transition-nya itu 1 Januari 2021. Jadi beginning of the earliest period, di mana entity itu menyajikan full comparative financial statement. Ya, di 1 Januari 2021 itu adalah date of transition-nya. Kemudian apa yang harus dilakukan bagi first time adopter? Itu kita bicara masalah 4 hal ini. Ada masalah recognition, di-recognize apa mungkin yang kalau kita menggunakan local standard sebelumnya, ya, yang recognition-nya berbeda dengan SAK privat, silakan dirubah. Ya. Begitu pula dengan reklasifikasinya, ya, disesuaikan dengan SAK privat, measurement-nya juga begitu. Ya, intinya semua disesuaikan dengan apa yang diperbolehkan oleh SAK privat. Termasuk untuk ini, kalau misalnya ada pilihan accounting policies, ya di sini disebutkan di accounting policy yang entitas itu pakai ya untuk laporan financial position awal dengan menggunakan entitas SAK privat ini bisa jadi berubah ya dengan SAK sebelumnya yang dipakai. Nah, adjustment yang timbul dari perbedaan itu harus kita masukkan ya, self recognize adjustment tersebut langsung di return earning pada tanggal transisi. Tanggal transisinya tadi seperti yang dijelaskan sebelumnya, kalau Bapak Ibu memutuskan mulai tahun depan berarti kan karena komparatif harus dengan tahun, berarti 1 Januari 2021. Tetapi ingat untuk 4 hal ini ya, itu tidak perlu dilakukan retrospektif. Ya, seperti estimate ya, estimate yang lama sudah biarkan. Estimate itu sesuatu yang sifatnya prospektif gitu ya. Jadi apa yang sudah diestimate di masa lalu ya sudah, itu memang menjadi apa ya, bagian masa lalu gitu ya. Estimasi fokus ke masa depan. Begitu pula yang lainnya. Jadi prinsipnya 4 itu adalah sesuatu yang sifatnya estimasi dan sudah berlalu. Ya. Sehingga tidak perlu dilakukan adjustment. Kemudian kalau kita menyusun laporan keuangan, ya, 1 set itu apa sih isinya? Nah, kalau 1 set laporan keuangan menurut full IFRS itu kan isinya ini 5 ini ya. Ada statement of financial position, ada comprehensive income, ada comprehensive income kadang-kadang dibuat 2 laporan, silakan saja. Ada yang namanya changes in equity, statement of changes in equity, cash flow dan notes gitu ya. Nah, kalau di privat ya ini lebih disimpelkan lagi ya. Jadi kalau misalnya perusahaan itu hanya punya misalnya ekuitas isinya hanya laba rugi tahun berjalan, kemudian return earning, dividen dan mungkin sedikit koreksi gitu ya. Itu bisa digabung ya antara
comprehensive income sama statement of changes in equity. Ya, jadi nanti laporannya hanya ada financial position, kemudian statement of income and equity, cash flow, dan notes. Ya, bisa seperti itu, tapi dilihat lagi tadi komponen ekuitasnya yang simple seperti itu. Ya, kalau ada komponen lainnya, nah intinya semakin banyak yang ada di ekuitas, lebih baik kalau itu terpisah. Oke, kemudian ini tadi yang saya sebut boleh digabung, ya judulnya kalau Inggris statement of income and earnings. Kalau hanya terdiri dari PL, kemudian dividen, koreksi-koreksi, ya bisa terdiri dari error dan juga koreksi accounting policy, ya. Nah, digabung silakan. Jadi cuma ada statement of income dan earning, cash flow, dan notes. Kemudian saat ini juga mengharuskan comparative amount, ya. Jadi tadi minimal 1 tahun, ya, terkait dengan previous period untuk semua item-item yang ada. Kemudian juga termasuk disclosure-nya, ya. Jadi disclosure-nya juga komparatif 2 periode minimal. Terkait konsolidasi ini yang sedikit berbeda, ya, dengan apa yang dianut oleh IASB, ya. Kalau IASB menyebutkan bahwa induk perusahaan itu diperbolehkan untuk tidak menyajikan laporan keuangan konsolidasi kalau misalnya dia memiliki ultimate parent company, ya, di atasnya ada lagi parent company. Jadi yang punya kewajiban tapi itu menurut saya ya cuma mengalihkan kewajiban aja ke parentnya gitu, ya, menggeser kewajiban gitu, ya. Kalau seperti itu kondisinya ada parent lagi di atasnya, maka dia bisa dibebaskan. Jadi posisinya kan dia di tengah-tengah. Jadi ada cucu, anak, ada kakeknya gitu misalnya. Nah, kalau dia posisinya di anak, maka dia bisa dibebaskan dari menyusun laporan konsolidasi. Tapi di Indonesia, statement yang ada di SAK privat kita adalah semua yang statusnya parent, maka harus mengkonsolidasi, ya, subsidiaries-nya, anak perusahaannya. Kecuali hanya satu yang dikecualikan. Kecuali kalau anak itu mau dijual dalam jangka waktu maksimal 12 bulan ke depan, ya. Nah, kalau setelah 12 bulan tahun depan ternyata masih belum dijual, bagaimana ini, Bu, gitu kan. Nah, ya dilihat alasannya seperti itu. Alasannya itu di atas dia bisa kendalikan nggak alasannya. Prinsipnya kan itu kan. Ya, disengaja apa enggak gitu loh. Kalau nggak disengaja ya nggak apa-apa, boleh terus nggak dikonsul. Tapi kalau misalnya alasannya itu dikendalikan oleh si parent, dia sengaja nih untuk tidak mengkonsolidasikan itu, nah ini yang nggak boleh. Ya. Jadi memahami standar itu gitu aja. Ya. Kalau tidak boleh ya harus dikonsolidasi. Nah, kemarin sudah terlanjur nggak dikonsolidasi, ya di restate. Ya, nah karena itu termasuk kesalahan. Ya.